Kali ini saya mau memperkenalkan sama kamu sebuah tools AI yang sangat memudahkan bagi siapa saja termasuk kamu untuk membuat aplikasi apapun yang kamu bayangkan. Memperkenalkan Tray, sebuah tools yang pernah saya bahas di video-video saya yang dulu, tapi Tray yang sekarang bukan Tray yang dulu. Tonton terus videonya untuk mengetahui cara penggunaan Tray untuk membuat aplikasi dalam sekejap. Kita akan membuat aplikasi yang cukup keren, yaitu aplikasi sosial media meniru aplikasi Threads ya. Dan kita akan menemukan bagaimana Tray dengan NeonDB ini mampu mewujudkan impian kamu, meskipun kamu tidak bisa coding sama sekali. Jadi untuk memperjelas ya teman-teman, kita akan melihat ini adalah Tray. Tray ini nanti adalah tools yang akan membuat aplikasi untuk kamu. Dan untuk aplikasi ini kita tidak akan memakai Supabase tapi akan memakai NeonDB. Apa itu NeonDB, teman-teman? NeonDB adalah sebuah database ya. Jadi biasanya di tutorial saya kita memakai Supabase. Tapi kita kali ini akan memakai NeonDB yang beralamat di neon.com. NeonDB ini merupakan database PostgreSQL mirip seperti Supabase. Secara mudah, NeonDB adalah tempat penyimpanan data untuk aplikasi kamu karena semua aplikasi membutuhkan penyimpanan data. Jadi intinya semua aplikasi bisa dibilang aplikasi yang menyimpan data itu pasti punya namanya database atau semacam database. Intinya seperti itu teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam praktek. Dan untuk mempermudah pengembangan dengan NeonDB ini kita akan menginstal MCP. MCP itu apa? Bagi Anda yang tidak bisa coding teman-teman, Anda tahu bahwa untuk membuat database, struktur database itu memerlukan pengetahuan khusus. Dan termasuk juga kalau Anda memakai NeonDB. Bedanya di sini kita akan memakai MCP. MCP itu apa? MCP adalah sebuah jembatan antara tools AI kita yaitu Tray, biar si Tray ini bisa masuk ke NeonDB atau ke akun NeonDB kita dan membuatkan database, tabel, serta hal-hal lain yang diperlukan. Jadi kamu tidak perlu masuk ke sini secara manual lalu kamu membuat tabel-tabel. Di sini nanti biar si Tray yang akan membuat hal-hal yang berhubungan dengan database, termasuk tabel dan lainnya. Oke, langsung saja kita bisa mulai ke Tray dan kamu bisa membuka settingan tentunya setelah kamu menginstal Tray di komputer kamu. Alamatnya di tray.ai ya. Akan saya perlihatkan dulu, mungkin kamu ada yang belum paham. Kamu bisa download Tray dari tray.ai lalu kamu install dan bisa kamu pakai secara gratis ya. Lalu kamu bisa mengklik setting. Nah, karena Tray ini cukup luar biasa, dia punya kemampuan untuk MCP. MCP itu apa? MCP itu adalah kemampuan untuk connect ke tools lain. Jadi Tray ini bukan hanya bisa bekerja di sini, dia juga bisa masuk ke Supabase, masuk ke Neon, masuk ke Firebase. Kita akan lihat ada beberapa MCP di sini dari marketplace-nya Tray. Bisa masuk ke GitHub kamu, bisa masuk ke, intinya Tray ini nanti dia bisa masuk ke tools-tools yang biasa kamu pakai untuk pengembangan. Jadi kamu tidak perlu bolak-balik antara Tray dan tools tersebut, atau kamu juga tidak perlu paham mengenai database dan lain-lain. Lalu bagaimana cara menginstal MCP NeonDB? Kamu bisa membuka alamat ini, nanti akan saya taruh di deskripsi video. Ini ada script di GitHub sebagai contoh script MCP. Kamu cari di bagian ini teman-teman ya, di dokumentasinya di bawah. Ya, di bawah kamu cari di bagian ini teman-teman. MCP Neon. Nah, ini kamu copy lalu kamu pastekan ke settingan MCP-nya Tray dengan cara membuka tadi gambar script dan kamu buka MCP. Lalu kamu add manually dan kamu bisa menghapus ini semua. Lalu kamu pastekan. Maaf, ini tadi belum ke copy ya. Kamu copy dulu ini, lalu kamu pastekan kode MCP yang tadi. Ya, lalu kamu confirm. Nah, ini tadi saya sudah melakukannya dan ini sudah terinstall MCP NeonDB saya. Dan tadi kalau kamu melakukannya nanti akan diminta verifikasi ya, akan diminta verifikasi. Ini akan saya contohkan saja, mungkin kamu apa istilahnya biar lebih paham. Ini akan saya tambahkan manually, lalu saya akan menghapus ini semua, lalu saya pastekan dan saya klik confirm. Nanti kita akan melihat ada namanya
pop up untuk autentikasi. Nah, di sini karena tadi saya sudah terautentikasi tidak teman-teman, tapi nanti kamu akan melihat bahwa akan membuka browser dan kamu harus mengotorisasi si Tray agar bisa connect ke NeonDB. Oke, sekarang akan kita langsung saja teman-teman. Nah, kita di Tray ini ada mode solo dan mode IDE. Mode IDE ini tampilannya mirip seperti Visual Code atau seperti kursor atau seperti Kiro ya, hampir sama. Nah, kita di sini bisa memilih agen yang kita suruh untuk bekerja dengan cara klik pada add ini, dan di sini saya akan memakai MCP, makanya saya memilih Builder with MCP. Jadi Builder with MCP ini hanya ada di mode IDE ya. Kalau kamu pindah mode ke solo, nah ini tampilan seperti ini. Di sini tidak ada Builder with IDE. Nah, di sini saya akan kembali ke mode IDE lagi saja. Dan di sini saya akan pilih Builder with MCP. Lalu teman-teman, saya akan memprom awal secara mudah. Aplikasi mirip sosial media Threads. Kalau kamu merasa kurang pede dengan prom kamu, kamu bisa klik saja tanda bintang ini agar si AI bisa mengoptimasi atau menyempurnakan prom kamu. Seperti kamu lihat tadi barusan prom saya langsung disempurnakan oleh si AI ya, dengan beberapa poin yang mendetail ya. Nah, di sini kita akan menambahkan teman-teman sosial media berbasis thread ya. Saya lupa alamatnya thread itu apa teman-teman. Thread itu thread.com ya. Oh bukan. Coba kita buka thread ya. Kita cari di threads ya, alamatnya threads, ada s-nya, threads.com. Nah, ini di sini kita akan mengcopy URL-nya. Kamu juga bisa mengambil screenshot-nya agar bisa ditiru oleh si Tray. Lalu kita ganti dikit ya, mirip, bukan berbasis tapi mirip threads, ada s-nya ya, threads.com. Kita pastekan URL-nya. Lalu di bawah ini aplikasi memakai NeonDB sebagai out dan backend database. Lalu kita bilang bahwa kita sudah punya MCP NeonDB. Saya sudah menginstal MCP NeonDB di project ini. Lalu kita bisa melihat apakah bisa kita melihat MCP NeonDB sini. Ternyata tidak, udah berarti langsung kita paste saja. Nanti si Tray akan menganalisa permainan kita dan kita akan diminta membuat folder karena ini proyek yang betul-betul baru. Kita beri nama saja Threads Clone. Dan setelah kita membuka folder baru, maka si Tray akan mulai bekerja, teman-teman. Dia sedang berpikir untuk mengambil kontak dari permintaan kita, termasuk contoh threads.com, lalu database yang harus dipakai. Nah, teman-teman, sambil menunggu ya, bagi kamu yang serius ingin belajar pembuatan aplikasi dengan AI, silakan kamu daftar di situs saya yang sudah ada linknya di deskripsi video. Kamu ambil paket pembelajaran yang menurut kamu paling cocok. Linknya ada di deskripsi video. Untuk situs saya sendiri ini akan diisi dengan materi-materi pembuatan aplikasi dengan AI tanpa coding. Tapi untuk sementara pembelajaran memang kita berada di Mayar ya teman-teman. Silahkan kamu lihat linknya di deskripsi video biar kamu bisa buat aplikasi tanpa coding. Nah, di sini bisa kita lihat ya, si Tray ini secara cerdas membuat rencana dulu sebelum melakukan penerapan. Nah, kalau kamu tidak setuju dengan rencana tersebut, kamu bisa merevisi rencana teman-teman ya.
Kalau kamu setuju, kamu bisa langsung mengeksekusi dengan klik run ketika dia ada permintaan untuk konfirmasi perintah. Setiap ada permintaan konfirmasi perintah, kamu bisa klik run. Kamu juga bisa melihat terminal di bawah sini, sama seperti di kursor atau di Kiro, juga di VS Code sama, dan ini nanti file-file aplikasi kita ada di sini. Untuk interaksi dengan AI, kita bisa bekerja di sebelah kanan ini di kotak chat atau AI panel ya. Nah, di sini ketika ada pertanyaan oke to proceed, kamu harus membalas dengan Y ya, teman-teman, kalau kamu setuju. Nanti kita akan mengikuti apa yang dia buat ya. Saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana berinteraksi secara basic, karena memang pekerjaan kita hanya itu saja, kita harus menyetujui, oke, confirm, dan lain-lain. Selebihnya dikerjakan oleh tools AI ini. Jadi bagi kamu yang tidak paham, mungkin percuma kalau kamu mencoba memahami, kamu lebih baik mengikuti saja apa yang dikerjakan oleh si AI ini. Jadi ini bukan sekedar AI sebagai pembantu, tapi AI adalah tim kita ya. Anggap saja kamu itu adalah seorang pendiri startup, AI ini adalah seorang CTO atau Chief Technology Officer. Ketika ada konfirmasi seperti ini, kamu harus klik centang ini untuk mengkonfirmasi ya, sehingga dia akan melanjutkan pekerjaan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kamu berinteraksi dengan Tray, karena Tray ini sudah dirancang untuk membuat aplikasi secara mudah. Bahkan bagi Anda yang awam yang tidak tahu pemrograman, Anda tinggal mengklik saja. Asal Anda tahu mengenai cara kerja aplikasi secara basic. Jadi aplikasi itu teman-teman yang Anda pakai itu adalah tampilan atau user interface. Sedangkan data itu tersimpan di sebuah database. Jadi bisa dibilang semua aplikasi butuh database seperti saya bilang di awal tadi. Makanya di sini kenapa kok ada yang tanya, Pak, aplikasi saya kalau mau pakai database, kenapa harus pakai database? Untuk penyimpan data, teman-teman. Kalau data disimpan di aplikasi, bayangkan ketika aplikasi itu nanti dipakai oleh orang lain, tentunya data itu bisa dibuka. Makanya aplikasi itu dia hanya tampilan saja, sedangkan data disimpan di tempat lain, sehingga data itu aman dan hanya diambil ketika perlu. Selain perlu juga orang yang mengambil itu juga berhak mengakses data. Contoh sebagai sebuah aplikasi sosial media, tentunya yang bisa mengakses data atau mengganti data profil itu hanya si user tersebut. User lain tidak bisa mengganti profil dari user lain ya. Jadi itulah kebutuhan database. Tapi kalau database disimpan di tempat yang sama dengan aplikasi, tentu sangat berbahaya ya. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat dia sudah bilang bahwa dia selesai membuat basic aplikasi. Tapi di sini ada yang perlu kita perhatikan. Anda harus memperhatikan di balasan dia. Biasakan membaca balasan AI. Di sini dia masih menyuruh kita untuk mengisi database connection ke NeonDB ini secara manual. Padahal kita sudah menginstal MCP. Tujuannya biar dia si Trey bisa masuk ke MCP NeonDB kita dan melihat URL database yang dibutuhkan. Terus dia juga masih menyuruh kita untuk membuat skema database secara manual. Nah, di sini kita tidak perlu ya. Sekarang kita akan minta kepada si builder ini untuk memakai MCP NeonDB untuk melihat atau membuat database baru untuk proyek ini. Lalu ambil kredensialnya. Kredensial itu URL ini yang diperlukan untuk mengisi database URL. Lalu kita kirimkan ya. Kita lihat apa responnya dia. Kalau responnya dia langsung bisa. Nah, di sini dia langsung bisa untuk menjalankan perintah MCP tadi. Nah, ini, seperti tanda tang ini artinya dia menjalankan MCP. Jadi ini sudah bisa masuk ke MCP kita. Nah, di sini dia baru melihat ada proyek di NeonDB kita, kasir warung. Makanya dia harus membuat proyek baru khusus untuk aplikasi ini. Bisa dilihat di NeonDB saya hanya ada satu proyek ya, betul, kasir warung. Jadi dia memang bisa melihat
akun NeonDB kita. Setiap ada konfirmasi Anda harus klik run ya biar dia bisa menjalankan fungsi MCP. Dia berhasil membuat database yang bernama Threads Clone DB. Sekarang kita cek apakah betul. Kita cek di NeonDB kita. Kita akan bertanya kepada dia mengapa di database NeonDB kita belum melihat ada apa namanya, ada database bernama Threads Clone DB ini ya. Saya belum melihat ada database baru bernama di dashboard Neon saya. Dashboard itu tadi tempat akun NeonDB kita. Kita minta dia gunakan MCP. Atau mungkin saya tadi membuatnya menggunakan akun ini teman-teman, akun NeonDB saya yang satunya. Kita tes dengan mengambil nama database ini, ID-nya kita suruh dia berikan kita. Nah, teman-teman, ternyata dia merubah apa database yang ini, teman-teman. Jadi bukan dia membuat tabel baru, tapi dia malah merubah database ini, teman-teman. Ya. Nah, di sini ternyata dia gagal membuat proyek, teman-teman. Saat membuat proyek baru. Dia membuat proyek baru, namun dia membuat database baru di dalamnya. Karena memang NeonDB itu bisa apa namanya, multi database dalam satu proyek ya, luar biasanya seperti itu. Kita akan cek di mana kita bisa melihat database kita ya. Nah, ini rupanya di sini teman-teman. Jadi dia membuat dua database dalam satu proyek. Proyek saya kasih warung ini dia membuat database baru yang bernama Threads Clone DB, dan di sini memang sudah ada
apa namanya, berbagai macam tabel yang dibutuhkan. Nah, kita akan mengkoreksi ini karena kita tidak ingin dalam proyek Kasir Warung ini dia membuat database baru, tapi dia harus membuat proyek baru, bukan di sini, tapi dia membuat proyek baru di sini, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus melihat referensi MCP NeonDB ini adanya apa saja. Kita bisa buka setting. Ini saya kecilin dikit biar lebih besar. Nah, di sini Anda bisa buka MCP, lalu ini neon yang aktif ini kita klik pada panah, dia akan. Nah, di sini bisa memakai perintah create project ya, teman-teman. Kita akan mengkoreksi ya. Anda kurang tepat. Gunakan perintah MCP create project ya, untuk membuat project NeonDB baru di akun saya. Untuk kita beri nama sama saja proyeknya. Jangan buat database baru di proyek lama Kasir Warung. Perhatikan, untuk memakai perintah MCP kita bisa memakai tanda slash lalu diikuti perintahnya. Di sini kita akan memakai create project tapi depannya kita beri tanda slash, tanda garis miring. Nah, di sini ternyata create project gagal terus ini, teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Sementara kita akan melanjutkan saja memakai proyek ini. Oke, tidak apa-apa. Pakai yang sudah kamu buat. Lanjutkan pekerjaanmu. Nah, di sini teman-teman sebetulnya dia bisa memakai run SQL ini untuk membuat proyek baru. Misal dia apa, kesulitan untuk membuat proyek baru dengan perintah create project, dia bisa memakai run SQL, tapi nggak masalah teman-teman. Kita akan coba dulu untuk menampilkan aplikasi. Yang penting kamu sudah paham bagaimana mudahnya membuat aplikasi dengan Tray dan NeonDB ya. Si Tray sekarang meminta kita untuk menjalankan perintah npm run dev, dan kamu bisa mengklik tombol run ini untuk menjalankannya. Dan kamu, kalau ini tidak ada error, kamu bisa berhasil melihat aplikasi kamu. Caranya bagaimana? Perhatikan, ini namanya terminal ya teman-teman. Ini terminal, bukan terminal bis tapi terminal komen ya di sini. Nah, di sini tadi ketika kamu mengklik tombol run, dia akan menjalankan perintah npm run dev ini. Bisa dilihat ini sama ya. Artinya apa? Itu adalah run, itu berlari atau menjalankan. Berarti dia menjalankan aplikasi. Aplikasi hidup di mana? Di alamat ini. Caranya kamu bisa pencet tombol kontrol di keyboard kamu, lalu kamu klik pakai mouse. Kalau tidak ada error, aplikasi bisa kita lihat. Tapi kalau ada error, akan kita betulkan sampai betul. Tentunya dibantu oleh AI. Nah, teman-teman bisa dilihat ini meskipun bentuknya masih jelek ya, tapi ini sudah bisa menjadi contoh bagaimana kamu bisa membuat aplikasi meskipun tampilannya belum oke ya. Kita coba daftar dulu ya, coba.
Akun created, please login, katanya dia akun created teman-teman. Apakah betul akun sudah created? Kita coba lihat di database kita ya. Database kita tadi masuknya ke sini, ke proyek yang sama dengan kasir warung tapi beda database. Caranya kamu buka tabel dan buka, nah ini databasenya, bukan yang ini. Yang ini tuh adalah database utama. Dia tadi membuat di sini di Treats Clone DB. Ya, Jono sudah terdaftar, berarti aplikasi berjalan dengan sempurna teman-teman. Oke banget, keren banget ya teman-teman. Dengan seperti ini saja kamu tinggal prom-prom saja, nanti kamu bisa membuat aplikasi sosial media. Coba sekarang kita coba login, mana tadi? Ini ya. Login di sini. Kita akan save biar nggak perlu ngisi lagi. Email address. Coba email address. Login berhasil sih teman-teman, cuman dia ini belum ada tampilan lengkap dalamannya ya. Di sini kita suruh dia lanjutkan membuat halaman mirip tweet. Setelah login, saya tidak dibawa ke halaman tersebut. Pakai bahasa sehari-hari, kamu bisa membuat aplikasi dengan mudah. Kita akan lihat hasilnya, bagaimana development oleh si AI ini. Tadi yang pertama dia jelek ya teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat hasil development setelah dia betulkan. Anda jalankan lagi server lalu Anda reload. Nah di sini sudah bisa dilihat tampilannya sudah keren ya. Meskipun tidak sama persis seperti Treat, tapi sudah keren dengan tampilan yang simple ala sosial media. Karena sosial media itu memang bukan tampilan UI-nya yang penting, tapi kontennya yang diisi oleh user-user kamu. Oke teman-teman, bila kamu ingin terus memperdalam cara mudah membuat aplikasi pakai AI ini, atau kamu seorang yang awam sama sekali nggak tahu pemrograman, nol, kosong, kamu bisa mengikuti pelatihan saya dengan link di deskripsi video. Kamu bisa ikuti link di deskripsi video untuk belajar mengenai pembuatan aplikasi AI ini. Kamu bisa pilih paket di mana kamu menonton tutorial premium, video premium, atau kamu juga bisa memilih paket bimbingan VIP dengan saya. Oke teman-teman, saya Muhammad Martias Billy teman-teman. Undur diri, silahkan kamu bisa mendownload Tray dan juga memakai NeonDB agar kamu bisa membuat aplikasi apapun dengan AI. Jangan lupa ikuti pelatihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.